membagi waktu, kapan harus latihan, kapan harus kuliah. Pada saat itu, pada saat masih aktif kuliah, saya itu pagi sampai siangnya itu menjalani perkuliahan seperti biasa, dan pada saat sore hari saya menjalani latihan di tim saya. Jadi pagi kuliah sampai siang, sorenya baru latihan. Ya. Wah, keren. Ini berarti sibuk sekali ya. Jadi kalau yang mahasiswa merasa kuliah pulang atau kupu-kupu, saudara harus mencari atau berusaha mencari kegiatan yang produktif lainnya gitu. Mungkin di cabang olahraga yang saudara sukai, UKM atau aktivitas lainnya. Mungkin gitu ya. Iya. Selanjutnya silakan Mas Taufik. Kira-kira apa caranya? Bagaimana caranya membagi waktu latihan, kuliah, dan kompetisi? Untuk membagi waktu, saya biasanya manajemen waktu dengan biasa mencatat jadwal saya. Jadwal harian ada, jadwal mingguan ada, dan jadwal bulanan juga ada. Biasanya sama seperti Mas Dwi, sebelum berangkat kuliah biasanya saya di rumah jogging-jogging dulu untuk melatih menambah fisik dulu, sama jogging push up, pull up biasanya itu yang saya lakukan. Setelah itu sore baru latihan bersama klub. Berarti latihan juga sore ya? Iya. Kalau di Dayung. Nah sekarang kita ke Mas Doni, mungkin boleh diceritakan Mas Doni. Kalau di saya cabur petang itu kadang kebalikannya Bapak. Soalnya kan di cabur petang kalau DC di Jatim itu ada 3 sesi latihan. Pagi dari jam setengah 7 sampai jam 11 atau jam setengah 11. Nanti lanjut sore habis asar sampai maghrib. Habis itu lanjut jam setengah 7 atau jam 7 sampai jam 10. Wah, ini jadwal latihannya tidak main-main. Jadi pagi latihan, siang kuliah, sore latihan sampai malam gitu ya. Oke. Jadi memang harus pandai-pandai memanajemen waktunya. Nah sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait tantangan terbesar selama mereka menjadi mahasiswa atau student atlet ya. Mahasiswa iya, tapi atlet juga iya. Kira-kira tantangan terbesar mungkin boleh diceritakan pengalaman kompetisinya atau pengalaman yang dirasakan ketika sebagai mahasiswa sekaligus atlet pada saat itu apa kira-kira? Mas Wahyu dulu Mas Taufik dulu ya. Oke, untuk tantangannya yaitu kita sering telat mengikuti matkul, terutama di situ jangan menyerah di situ, karena kita bisa bertanya pada teman kita untuk mengikuti matkul tersebut. Jadi pada saat perkuliahan tetap komunikasi dengan teman-temannya ya, sama dosen juga. Jadi kalau nanti adik-adik yang belum kuliah, misalnya saya sebagai atlet nih puslada atau puslap cap atau kot atau kabupaten ya, nanti pada saat latihan itu akan diberikan surat dispensasi. Nah pada saat dapat dispensasi itu, saudara boleh sambil latihan, sambil mengikuti kegiatan puslada, namun harus tetap komunikasi dengan dosennya atau teman sekelasnya agar kalau ada tugas tidak ketinggalan gitu ya. Oke baik, terima kasih. Selanjutnya kita coba ke Mas Ahmad dulu. Gimana Mas? Jadi tantangan terbesarnya pada saat sebagai student atlet? Tantangan terbesar saya ya memanajemen waktu tadi, dari latihan sama kuliah itu. Kita harus mengkoordinasikan kepada dosen dan teman-teman saya. Pada saat itu, ini saya cerita sedikit Bapak. Pada saat PON itu, saya mengikuti program PPL atau PLP. Pada saat itu saya izin 2 bulan itu buat mengikuti PON di Aceh Sumut itu. Nah, alhamdulillahnya guru pamong atau guru dosen PLP itu mengizinkan saya buat mengikuti atau mendukung saya buat mengikuti kompetisi PON Aceh Sumut 2024. Nah, setelah PON selesai, saya harus mengejar ketertinggalan saya di PLP tersebut. Jadi intinya perlu memanajemen waktu aja juga. Iya. Ya, jadi mungkin untuk audiens yang belum tahu ya apa itu PLP. PLP itu adalah praktek mengajar di lapangan, atau kalau dulu
saudara mungkin waktu sekolah SMA atau SMP ada guru yang mungkin 3 bulan atau periode tertentu dan mereka statusnya masih mahasiswa tapi latihan ngajar gitu ya. Nah, dan itu tadi memang sudah bagian dari komitmen UNESA sebagai rumahnya para juara untuk mengawal adik-adik tadi yang misalnya kalau PLP ya kita komunikasi dengan guru pamong atau sekolahnya agar diberikan dispensasi atau cara untuk mengikuti PPL atau PLP supaya bisa lancar. Nah sekarang kita ke Mas Doni nih, gimana Mas kalau tantangan terbesar sebagai mahasiswa atlet? Yang pastinya sama dengan Mas Dwi tadi Pak. Cara membagi waktu yang mungkin sangat susah karena di Petang kan ada 3 sesi latihan pagi, sore, dan malam. Tapi kalau kuliah di UNESA jangan khawatir karena di UNESA itu para dosen dan lain-lain itu pasti menyupport kita untuk bagaimana cara kita bisa fokus di latihan dan kita bisa tidak tertinggal di mata kuliah seperti itu. Dan untuk tantangan terberatnya pada saat kompetisi mungkin target dari pelatih yang kadang kita menganggapnya itu sangat berat, padahal pelatih menganggap kita itu sangat mudah melakukannya. Jadi kalau mau jadi atlet dan mau kuliah juga tentunya bisa, sangat bisa. Buktinya saya dan teman-teman saya ini sangat bisa melakukan dengan 2 kondisi tersebut walaupun memang kelihatannya susah, tapi kalau menjalani dengan ikhlas, dengan sabar, pasti kita bisa mendapatkan keduanya dengan enak seperti itu Pak. Wah terima kasih Mas Doni. Jadi nanti di sesi akhir ya ada tips dan trik mungkin sudah dicicil dulu oleh Mas Doni. Jadi saudara yang kuliah di UNESA khususnya S1 PJKR jangan khawatir. Ketika saudara kuliah sambil latihan, sambil menuju kompetisi pasti nanti akan ada dispensasi dan kemudahan yang dalam artian ya saudara ketika kuliah atau mengikuti kegiatan perkuliahan akan tetap diberikan materi atau mengikuti materi dengan teknis atau prosedur yang bisa disesuaikan. Jadi itu tadi sudah 2 pertanyaan. Kita menginjak kepada pertanyaan ketiga, yaitu adalah terkait dukungan. Jadi selama menjadi atlet, kira-kira dukungan ataupun support ataupun fasilitas apa saja yang diberikan kepada Prodi S1 PJKR dan UNESA? Mungkin boleh diceritakan pengalamannya ya, mulai dari Mas Ahmad dulu. Untuk dukungan dari Fakultas Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ini yaitu memudahkan para atlet untuk bisa mengikuti TC atau pertandingan pada saat perkuliahan. Jadi mendapatkan dispensasi harus perlu koordinasi juga dengan Bapak Ibu dosen. Setelah itu mengurusnya ke prodi. Jadi kemudian dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan juga bisa menyelaraskan dengan kegiatan latihan atau kompetisi. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kemudian selanjutnya Mas Doni, kami persilakan. Mungkin kalau di cabang olahraga Petang ini ya, di Indonesia itu sangat luar biasa sportnya. Kemarin baru selesai dibuatkan venue yang sangat mewah dan pertama kali di Indonesia itu adanya di UNESA seperti itu. Di daerah lain